Marilah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, betapa menyejukkan kata-kata Yesus ini. Maka menarik untuk merenungkan sabda Tuhan hari ini. Nabi Zakaria dalam bacaan pertama menubuatkan kedatangan raja yang akan mengumpulkan bangsa Israel yang tercerai-berai, raja yang akan menghalau musuh. Tetapi kata Zakaria, raja itu tidak memiliki senjata, tidak mendirikan kerajaannya dengan tangan besi. Ia tidak mengendarai kuda, itu akan memberitakan damai kepada para, dan kerajaannya akan luas sampai ke ujung-ujung bumi. Saudara-saudari yang terkasih, mungkin pendengar nubuat Zakaria heran dan bertanya-tanya, bagaimana menghalau musuh tanpa senjata atau mendirikan kerajaan tanpa kekuatan? Mungkinkah mengumpulkan dan membebaskan budak tanpa kuasa? Sejarah memang memperlihatkan bahwa kemerdekaan dibangun di atas tumpahan darah dan air mata. Itu adalah jalan manusia. Jalan dan pikiran Tuhan, saudara-saudari, kerap lain. Raja yang dinubuatkan oleh Nabi Zakaria ialah Mesias, Yesus Kristus. Pada Minggu Palma, raja yang lemah lembut itu memasuki kota Yerusalem seraya mengendarai seekor keledai betina. Saudara-saudari yang terkasih, sabda Tuhan hari ini menantang kita semua yang kerap merasa diri pintar dan bijak. Yesus menyebut dua alasan mengapa kita harus berhenti sejenak dan merenung. Pertama, karya Yesus yang ternyata lebih mudah diterima oleh orang kecil daripada orang bijak dan pandai. Kedua, saudara-saudari, orang bijak dan pandai sering bersikap licik, lebih suka memberikan beban kepada orang lain, sedangkan ia sendiri tidak pernah mau menyentuh beban-beban itu. Bijak dan pandai, lemah lembut dan rendah hati adalah tema permenungan kita pada hari ini. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus mengajak pendengar agar berjiwa lemah lembut, rendah hati, dan cinta damai. Dalam diri Yesus kita mengalami kelemah lembutan dan kerendahan hati sejati. Putra Allah mengambil rupa hamba dan menjadi sama dengan manusia demi keselamatan kita. Dia yang kaya sudi menjadi miskin supaya oleh kemiskinannya kita dijadikan kaya. Dialah gembala baik yang menuntun kawanan dombanya ke air yang sejuk, mencari yang hilang dan membalut yang luka. Yesus mempertaruhkan hidup demi keselamatan umat manusia. Wafatnya di salib merupakan puncak pengosongan diri dan kerendahan hatinya. Pengosongan dirinya kita rayakan dalam Ekaristi. Saudara-saudari yang terkasih, orang Farisi dan ahli Taurat condong mengutamakan aturan. Mereka tak habis pikir mengapa Allah tidak membinasakan orang berdosa. Orang Farisi dan ahli Taurat yang merasa diri pandai, bijak, dan tahu rahasia Allah justru menutup hati terhadap kebaikan Allah. Yesus yang membuat manusia dapat merasakan kasih, keprihatinan, dan kepedulian Allah, tak habis-habisnya mereka kritik dan sekaligus ditolak. Saudara-saudari, Yesus bersyukur karena Allah menyatakan rahasia kerajaan surga kepada kaum sederhana dan menyembunyikannya bagi orang pandai. Kaum cendekiawan menolak pewartaan Yesus karena mereka yakin akan konsep yang mereka miliki tentang Allah.
Orang yang mengandalkan kepintaran dan kebijakan manusiawi sulit membuka diri bagi rencana Tuhan. Mereka tak bisa menerima bahwa untuk melaksanakan rencananya Allah bisa memakai cara-cara yang tidak lazim. Yesus memang kerap memakai cara yang demikian. Pemuka agama, alim ulama tak habis pikir mengapa Yesus bersahabat dan makan bersama, bahkan memilih pendosa jadi murid-muridnya. Mereka tidak bisa mengerti mengapa Yesus mesti melanggar Sabat gara-gara orang sakit. Rahasia kasih Bapa, misteri kerajaan Allah dan jati diri Yesus tersembunyi bagi orang yang mengklaim diri pintar dan mengandalkan kepintarannya. Orang sederhana dan para murid diberi anugerah untuk mengetahui rahasia itu, sebab mereka hanya bisa menyerahkan diri. Orang kecil tidak memiliki pretensi apapun. Hal itulah yang memungkinkan keterbukaan diri pada pernyataan diri Allah. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Demikian ditandaskan oleh Yesus. Orang banyak merasa letih lesu memikul beban berat, yakni hukum yang dibuat oleh orang Farisi dan ahli Taurat. Orang yang mau belajar pada Yesus akan memperoleh kelegaan, yaitu penghiburan untuk memikul beban yang diberikan oleh orang-orang pandai. Gantinya, saudara-saudari, Yesus mengajak mereka yang selama ini terbebani untuk menjalankan ajarannya. Para murid diajak melaksanakan hukum utama, yakni mencintai Allah dengan sepenuh hati dan mencintai sesama seperti diri sendiri. Hal ini tentu tidak ringan, namun akan menjadi ringan bila para murid bersikap lemah lembut dan rendah hati. Saudara-saudari yang terkasih, ada suatu cerita demikian. Seorang lelaki dari kampung pergi berantau ke kota. Pria itu berbadan tegap, gagah, dan berotot. Di kota, pria itu berpapasan dengan seseorang yang badannya kurus kering, namun ternyata mampu memikul 2 buah tong dari logam berukuran raksasa. Pria itu terheran-heran mengagumi kesaktian lelaki kurus kering itu. Tentu saja yang dikagumi tidak merasa diri hebat, sebab dirinya hanyalah seorang penjual kerupuk pikulan. Banyak orang seperti penjual kerupuk pikulan kelihatan hebat, tetapi sesungguhnya penuh dengan kelemahan. Saudara-saudari yang terkasih, rahasia kerajaan Allah dan rencana Tuhan itu kerap sulit kita mengerti karena kita sibuk dengan pikiran sendiri. Menerima ajaran dan mengikuti Yesus tidak terutama menuntut kepintaran tertentu. Orang yang merasa diri bijak dan pintar kerap menjadi rintangan bagi mereka yang mau setia pada iman dan memperjuangkan hal-hal rohani. Orang sederhana lebih kerap siap menerima pewartaan Yesus. Mereka menyadari bahwa Allah menyatakan diri dan menganugerahkan iman bukan karena kehebatan atau kepintaran manusia, tetapi karena kasih-Nya. Rahasia Allah dinyatakan bagi mereka yang terbuka hati sebagaimana dimiliki orang kecil dan sederhana. Saudara-saudari yang terkasih, kita diundang untuk belajar dari Yesus, Yesus yang lemah lembut dan rendah hati. Inilah 2 sikap yang perlu kita kembangkan sebagai pengikut Kristus. Kita belajar dari Yesus bagaimana memikul beban hidup, melaksanakan hukum cinta kepada Allah dan sesama dengan jiwa yang tenang dan langkah yang ringan dan sekaligus riang.
Menerima Kristus yang merendahkan diri dalam rupa roti dan anggur merupakan wujud kesediaan kita untuk mengikuti Dia. Kalau Tuhan yang Maha Tinggi sudi menjadi rendah, kita juga diundang menempuh jalan yang sama, jalan kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesederhanaan. Yesus mengajak kita semua menjalani dan menghadapi tantangan perjuangan hidup ini yang memang berat dengan sabar, dengan tekun, dan belajar, yakni melatih diri mencontoh Yesus yang lemah lembut dan rendah hati.